nama Revanda. Bangun kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah video penggerebekan rumah dinas yang diduga melibatkan dirinya beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat sejumlah petugas mendatangi sebuah rumah dinas dan menemukan seorang perempuan berusia 19 tahun berada di salah satu kamar. Lapis di kamar ini? Ada, Iya kan, sudah mengakui. ada. Tentang itu aja Sudah. maaf mau mengganggu ya. Kami mau apa kita mau ke lapas ya. Nanti kita blur makan. Oke, Coba direkam sampai supaya tahu ini rumah kelapa. kamu Sampai di depan pintu sampai depan. Masuk dalam sana. Permisi ya. Rumah kelapas. Coba permisi. Ini bukan ada. Ini alih rekam. Ya. Sudah dua, ini. Sudah 2 minggu lebih. Yang semenjak di Pulau. Dia di Bali. Narasi yang beredar di berbagai platform media sosial menyebut rumah tersebut merupakan rumah dinas pejabat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas. Bahkan, video itu sempat dikaitkan dengan Kepala Bidang pada kantor wilayah Ditjenpas Jambi sekaligus mantan Kepala Lapas Kelas 2A Wainggapu. Video tersebut memicu berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai sosok Revanda Bangun serta perjalanan kariernya di lingkungan pemasyarakatan. Revanda Bangun merupakan aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang lahir di Pangkalan Beranda, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 20 September tahun 1979. Selama berkarier, ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di berbagai daerah di Indonesia, di antaranya sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Humbang Hasundutan, Kepala Lapas Khusus Anak Kelas 2 Palu, Kepala Lapas Kelas 2A Wainggapu, hingga Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan pada Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jambi. Di balik perjalanan kariernya, nama Revanda Bangun beberapa kali dikaitkan dengan berbagai kontroversi. Sorotan pertama muncul pada tahun 2021 ketika ia menjabat sebagai Kepala Rumah Tahanan Kelas 2B Humbang Hasundutan. Saat itu beredar video penggerebekan rumah dinas yang ditempatinya. Dalam berbagai pemberitaan, rumah dinas tersebut diduga dijadikan lokasi pesta dan disebut terdapat beberapa perempuan di dalamnya. Kasus tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan memicu pemeriksaan internal. Setelah peristiwa itu, Revanda dipindahkan dari jabatannya dan selanjutnya dipercaya menjadi Kepala Lapas Khusus Anak Kelas 2 Palu. Kontroversi kembali muncul pada tahun 2024 ketika ia menjabat sebagai Kepala Lapas Kelas 2A Wainggapu. Saat itu muncul sejumlah laporan internal mengenai dugaan perilaku tidak profesional dalam kepemimpinannya. Beberapa isu yang mencuat antara lain dugaan penggunaan kata-kata kasar terhadap bawahan, dugaan seorang perempuan berada di rumah dinas, serta dugaan penggunaan aliran listrik fasilitas lapas menuju rumah pribadi. Berbagai dugaan tersebut kemudian diproses melalui pemeriksaan administratif di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kita tahu saya bekerja di situ, Bapak. Jangan begitu, Bapak. Yang enak di sini, Bapak. Kami di penjagaan semua dicap, Bapak. Kita tahu kerja, segala macam. Saya tahu baca tulis. Jangan begitu, Bapak. Manusia juga. Kita juga bagian otak kita ada juga. Tuhan kasih kita juga. Kami kerja selama ini, Bapak. Kami kerja di sini, Pak. Bersih, Pak. Bersih. Silakan mau siapa tuh periksa, silakan. Bersihkan itu, Pak. Tidak ada kerja begitu, Pak. Bapak datang suruh buka keran, bagaimana? Bapak suruh buka keran kami. Keran dari mana? Saksi begini banyak. Bapak suruh. Keran tidak ada semua, Pak. Kami adalah orang miskin semua, Pak. Orang miskin, Pak. Kami tidak bisa melayani, bukan saudara-saudara kami itu saudara semua dalam, Pak. Tidak bisa dengan cara begitu, Pak. Itu mungkin daerah-daerah lain boleh, tapi itu tidak ada begitu, Pak. Saya suruh kan buat kalian, tidak ada saya minta setoran. Ada saya minta setoran. Benar, Ya, memang tapi tidak setoran, Bapak. Itu Bapak bukan restoran, Bapak. Sudah. Tapi Bapak bahasa itu membawa kita ini punya otak juga untuk berpikir, Bapak. Tidak ada. Apa itu? Bapak, listrik dari kantor sama ke rumah Bapak itu benar tidak Bapak secara aturan? Bapak makan uang negara itu, Bapak. Sudah kalau itu. Yang pertama, yang kedua, minyak yang Densus ambil dari dalam itu bawa ke rumah dinasnya Bapak itu benar tidak? Itu kan untuk diperuntukkan untuk warga binaan. Kami masuk jadi pegawai, Bapak. Dengan tahap, Bapak. Dia ambil dalam sini, Bapak. Silakan tanya dia. Tanya di Saya PBU, kasih Bapak. uang sama dia. Iya. Saya kasih uang sama dia.
Kita bukan bapak. Minta maaf bapak. Kita bukan jadi pegawai ditarik masuk jadi pegawai. Kami mulai tahap pak. Proses pak. Baru kami jadi pegawai juga pak. Bertahun-tahun kami kerja juga pak. Bukan baru hari ini kami kerja pak. Bagaimana kami dianggap seperti begini? Bagaimana sudah pak? Mau kerja bagaimana kami pak? Bapak pemimpin yang harus mengayomi kami sebenarnya bapak. Ada yang kurang bapak. Bagaimana tuh? Sudah bolak-balik saya bilang juga. Bapak bilang dengan Kurang cara apa? yang kurang Si baik. Aldi ini sudah 3 kali tidak jemput saya, 3 kali. Saya terima ajudan gitu. Nah, ini ajudan Betul sendiri. sekali. Bapak dengan cara begitu. Ajudan yang warga Kultur dan tempat bapak berbeda dengan kami di sini bapak. Beda. Baik. Kurang apa lagi saya toleransi? Dengan kata-kata begitu, apa kami ini tidak punya perasaan? Itu saja simpel pertanyaan. Nah kalau Bapak sendiri dari atas ini Bapak merasa bahwa saya sudah malu, sudah ini dimarah-marah, ya apalagi kami juga kita sama-sama manusia ini. Hanya mungkin beda rezeki, beda ini saja. Kan lapas ini sekian lama, saya 30 tahun yang Bapak kerja ini. Mau masuk 31 tahun. Pemimpin, bukan saya mengajar Pak, mohon izin Pak. Selama saya sebodoh-bodohnya pegawai, dia akan tetap memotivasi dengan kata-kata yang bagus, dan tidak mungkin kita. Kasus paling serius yang menyeret nama Revanda Bangun terjadi pada bulan Juni tahun 2026. Saat itu ia menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan pada kantor wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jambi. Revanda ditangkap aparat kepolisian bersama 2 orang lainnya, berinisial R dan BW, dalam perkara dugaan penyalahgunaan narkotika. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sebanyak 536 butir pil ekstasi sebagai barang bukti. Kasus tersebut menjadi perhatian nasional karena melibatkan seorang pejabat pemasyarakatan. Sementara itu, pada akhir bulan Juli tahun 2026, video penggerebekan rumah dinas kembali beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, petugas menemukan seorang perempuan muda yang mengaku berusia 19 tahun. Perempuan itu juga mengaku belum menikah. Mengetahui pejabat tersebut telah memiliki istri, mengaku hanya sebagai adik angkat, serta telah berada di rumah dinas selama sekitar 2 minggu. Video tersebut membuat banyak warganet mengira bahwa peristiwa itu baru saja terjadi. Setelah video kembali viral, Lapas Kelas 2A Waingapu memberikan klarifikasi resmi. Pihak lapas menegaskan bahwa video tersebut merupakan peristiwa lama yang terjadi pada bulan November tahun 2024. Lapas juga menjelaskan bahwa kejadian tersebut tidak berkaitan dengan kepemimpinan saat ini. Pejabat yang menjabat ketika peristiwa terjadi telah menjalani pemeriksaan serta dikenai proses disiplin sesuai ketentuan. Jabatan Kepala Lapas Waingapu juga telah berganti sejak tanggal 23 Januari tahun 2025. Sehubungan dengan beredarnya video di media sosial terkait penggerebekan di rumah dinas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Waingapu, kami menyampaikan klarifikasi sebagai berikut. Perlu kami tegaskan bahwa peristiwa yang terdapat dalam video tersebut merupakan kejadian yang terjadi pada bulan November tahun 2024 sehingga tidak berkaitan dengan kondisi maupun kepemimpinan Lapas Kelas 2A Waingapu saat ini. Pejabat atas nama Revanda Bangun yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Waingapu pada saat kejadian telah diperiksa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur pada saat itu dan telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pejabat tersebut diganti dan melaksanakan serah terima jabatan pada saya tanggal 23 Januari 2025 dan yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Waingapu. Sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Waingapu saat ini, yang sementara menjabat, saya memastikan bahwa seluruh jajaran terus berkomitmen menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi. Kami juga terus memperkuat pengawasan internal. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar tanpa mengetahui konteks waktu dan fakta yang sebenarnya. Mari bersama-sama mengedepankan informasi yang bersumber dari kanal resmi
serta menghindari penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang tentunya sangat merugikan saya, keluarga, dan institusi. Atas perhatian dan dukungan seluruh masyarakat, kami ucapkan terima kasih. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Waingapu, Gideon I.S. Apali, SH.M.Hum. Klarifikasi serupa disampaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi. Mereka menegaskan bahwa video tersebut bukan terjadi di wilayah kerja Kanwil Ditjenpas Jambi. Kanwil juga menjelaskan bahwa oknum pegawai yang dikaitkan dengan video tersebut saat ini sedang menjalani proses hukum, telah ditahan, serta diberhentikan sementara sebagai aparatur sipil negara sesuai ketentuan. Selain itu, Kanwil Ditjenpas Jambi menegaskan bahwa mereka tidak memiliki rumah dinas bagi pejabat struktural, sehingga lokasi dalam video tidak berkaitan dengan fasilitas dinas di Jambi. Peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang kembali viral tanpa mengetahui konteks waktu kejadian, serta selalu mengutamakan informasi yang telah terverifikasi.